jadi itu bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Aqibatu muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة إخوان في الدين أعزني الله وإياكم rahimani rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam ini. Kita kembali diberikan oleh Allah kesempatan untuk duduk di dalam majlis yang mulia ini untuk melanjutkan bahasan kita dari kitab Qawaidul Arba', yakni kitab yang berupa risalah menjelaskan tentang hakikat tauhid dan syirik. Salah satu kitab dasar yang harus dipelajari oleh seorang talibul ilm untuk memahami seluk-beluk atau memahami secara global apa yang dimaksud dengan tauhid dan apa yang dimaksud dengan syirik. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala mempelajari kitab ini, kita akan mendapatkan wawasan mengetahui apa itu tauhid dan apa itu syirik. Alhamdulillah, ini tentunya menjadi satu nikmat tersendiri bagi kita yang belajar, karena kebanyakan umat Islam tidak mempelajari tentang tauhid dan tidak mempelajari tentang syirik. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi ya ikhwah, pada waktu kita sangat pendek, kita lanjutkan pembahasan kita pada halaman 84 ya. Dzalika bima'rifati arba'in qawa'id dzakara Allah Ta'ala fi kitabih. Ya, fadhal Pak. Silakan dibuka halaman 84 ya. Al-qa'idatul ula. Kalimat sebelumnya. Dalam kitab sisa. Iya. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكره الله تعالى في كتابه.
القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم، بارك الله فيك. فذلك بمعرفة أربع قواعد ذكره الله تعالى في كتابه. Maka yang demikian itu akan diketahui hakikatnya. Apa maksudnya hakikat tauhid dan syirik? Kita sudah pelajari muqaddimahnya. Di muqaddimah nanti tidak perlu mengulang kembali. Tapi di antara kalimatnya, fa idza 'arafta anna asy-syirka idza khalat al-'ibadata afsadaha wa ahbata al-'amala wa sara sahibuhu min al-khalidin fi an-nar. Di halaman 79 misalnya. Apabila engkau telah mengetahui bahwa syirik itu, kalau dia tercampur dengan sebuah ibadah, satu ibadah, maka akan merusak ibadah tersebut dan akan menghapuskannya serta menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka jahanam. Nah, ini yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kata beliau rahimahullah ta'ala, oleh karena itu untuk mengetahui hakikat syirik, maka penting bagi kita mempelajari 4 kaidah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq wal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Jadi kaidah yang pertama, kata beliau, ini yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Jadi kaidah ini sumber rujukannya adalah Al-Quran Karim secara langsung. Engkau an ta'lama anna al-kuffara, bahwa engkau mengetahui sesungguhnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Mereka menetapkan, mereka mengakui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Khaliq, pencipta, Al-Mudabbir, sang pengatur yang mengatur seluruh alam, Khaliqul Mudabbir, sang pencipta, sang pengatur seluruh alam. Itu diakui oleh mereka. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Namun keyakinan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq dan Al-Mudabbir itu ternyata tidak otomatis memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi tidak otomatis membuat mereka menjadi muslim. Ayo Tuhan fiddin rahimani rahimakumullah. Ini menarik ya untuk dipahami. Saya yakin kalau antum sudah mempelajari kitab salah satu usul salasah atau kitab Tauhid yang tulis oleh Syekh Shalih Fauzan misalnya, atau kitab-kitab lain mungkin Syarah Aqidah Sunnah yang tulis oleh guru kita Syekh Yazid rahimahullah ta'ala, maka antum akan sangat memahami apa yang dikatakan oleh Syekh At-Tamimi rahimahullah ta'ala ini. Jadi kata beliau rahimahullah ta'ala, sesungguhnya orang-orang kafir yang dulu yang diperangi oleh Nabi SAW, jadi mereka punya keyakinan sebenarnya, dan sangat kuat keyakinan itu. Apa itu keyakinannya? Keyakinan bahwa Allah itu Al-Khaliq, Allah yang menciptakan, Allah pencipta seluruh alam,
Al-Mudabbir, Allah yang mengatur seluruh alam itu tidak sedikit pun bergeser keyakinan mereka. Mereka yang diperangi oleh Rasulullah SAW, baik itu orang-orang musyrik Makkah, Madinah, orang-orang ahli kitab, mereka meyakini bahwa Allah Khaliqul Mudabbir. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati mereka bahwa Allah Sang Pencipta, Allah yang mengatur. Nah, akan tetapi keyakinan mereka atau ketetapan hati mereka atau penetapan mereka bahwa Allah Khaliqul Mudabbir itu tidak membuat mereka menjadi muslim. Ternyata itu tidak membuat mereka menjadi muslim, dan mereka tidak pantas disebut muslim karena mereka bukanlah seorang muslim. Apa dalilnya? Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah qul afala tattaqun. Ketahuilah, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, dan siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakan kepada mereka, kata Allah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Qul afala tattaqun. Mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Mari kita lihat penjelasan dari Syekh Asy-Syazili hafizahullah taala. Dia mengatakan kaidah pertama ini dapat meruntuhkan prinsip dakwah menyuruh kepada kemusyrikan dan dakwah yang mengajak untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa sekedar meyakini dan menetapkan tauhid rububiyah saja tidak cukup, namun harus juga meyakini dan menetapkan tauhid uluhiyah. Nah, di sinilah nanti muncul istilah rububiyah, uluhiyah dalam masalah tauhid ini oleh para ulama. Ini menjadi pertanyaan besar, bahkan diingkari oleh kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah dan lain sebagainya. Mereka mengingkari ini. Jadi tauhid itu dibagi menjadi tiga, itu diingkari oleh mereka. Padahal pembagian ini, kalau kita mau jujur, ini sebenarnya terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Hanya saja Allah tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa tauhid itu ada tiga. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma' wa sifat. Secara sharih, secara langsung Allah tidak menyebutkan itu. Tetapi dari banyak ayat, ya, di sini dijelaskan oleh beliau, tauhid rububiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada hal yang dia kerjakan terhadap hambanya. Maksudnya ini yang kita kenal dengan apa? Mentauhidkan Allah di dalam af'alnya. Jadi tauhid rububiyah itu hakikatnya adalah kita mentauhidkan Allah di dalam af'alnya. Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu yang kita yakini. Apapun yang dilakukan Allah terhadap makhluknya, Allah menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur, Allah yang menyelamatkan, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya mentauhidkan Allah di dalam af'alnya. Siapa yang tidak meyakini? Kalau tidak meyakini ini, maka rusak tauhid kita. Kemudian ada tauhid uluhiyah.
Tauhid uluhiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang dikerjakan hambanya. Misal ibadah yang hanya boleh ditujukan kepadanya. Maksudnya dalam pembahasan tauhid yang tauhid dasar ya. Saya yakin betul kalau Anda mengikuti kajian-kajian tauhid ini menjadi sangat populer. Tauhid uluhiyah ini disebut dengan tauhid ibadah atau ibadiyah. Yakni kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dengan amal kita. Jadi kalau tauhid rububiyah, amalnya Allah atau fi'ilnya Allah yang kita tauhidkan, sedangkan tauhid uluhiyah ini yang tauhidnya itu prosesnya adalah dari amal kita. Kita mentauhidkan Allah dengan af'al kita, dengan perbuatan kita. Ya. Jadi di sini kata beliau ada tauhid asma wa sifat. Ya. Jika ada yang bertanya dari mana pembagian tauhid ini, maka kita jawab, para ulama membagi tauhid menjadi 3 berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sangat banyak. Pertama, kata beliau, istiqrah, penelitian yang mendalam yang telah dilakukan oleh para ulama terhadap nas-nas syar'i yang menunjukkan pengesaan Allah baik dalam hal-hal yang dia kerjakan terhadap hambanya maupun hal-hal yang dikerjakan oleh hamba kepadanya. Jika seorang membaca surat apapun di dalam Al-Quran, dia akan mendapati di atas secara nyata hal-hal di atas, maksudnya hal-hal yang kita sebutkan itu baik itu rububiyahnya Allah maupun uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala secara nyata, gamblang, terang benderang kalau kita baca Al-Quran. Di antara firman-Nya adalah Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ayat-ayat ini kata beliau, ini berhubungan dengan Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan ini dalil untuk satu jenis tauhid, yakni asma wa sifat. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini dalil untuk tauhid asma wa sifat. Kata beliau. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah dalil yang berhubungan dengan af'alnya ibad, perbuatan hamba kepada Rabbnya. Ini dalil tauhid uluhiyah, kata beliau. Jadi kalau kita baca nanti dalam Al-Quran banyak sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon. Ini tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Kemudian berikutnya ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala membedakan ketiga jenis tersebut pada beberapa ayat dalam kitabnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Maryam ayat 65. Ini ketiga-tiga tauhid ini disebutkan oleh Allah. Makanya seperti yang Anda sampaikan tadi, secara eksplisit Allah tidak menyebutkan ini tauhid rububiyah, ini tauhid uluhiyah, ini tauhid asma wa sifat. Tetapi ketika kita membaca ayat, maka kita tidak akan bisa mengingkari bahwa Allah bermaksud memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita wajib memiliki keyakinan terhadap Allah itu dari 3 sisi ini. Mungkin nanti disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dia pernah baca tulisan dia, katakan asalnya kata beliau tauhid itu hanya dibagi 2 oleh para ulama, yakni tauhid rububiyah dan uluhiyah. Tapi karena saking kerasnya penentangan dan pengingkaran ahlul bid'ah, ahlul ahwa, para pengusung syubhat terhadap nama-nama Allah, mereka mempreteli nama-nama Allah, mereka bahkan menafsirkan dan mentakwil nama-nama Allah Subhanahu, mentakif nama-nama Allah, bahkan mereka mentaktil nama-nama Allah Subhanahu, artinya menafikan dan meniadakan nama-nama Allah. Apa kata mereka? Allah itu tidak memiliki nama dan sifat, karena yang memiliki nama sifat itu hanya makhluk. Maka kata Syekh Shalih Fauzan
hafizahullah ta'ala, maka dimunculkanlah oleh para ulama istilah tauhid asma wa sifat. Yang sejatinya tauhid asma wa sifat itu kalau antum kaji kembali nanti, itu sebenarnya masuk dalam ruang lingkup tauhid rububiyah. Ya kan? Ini lebih nanti kalau antum, ya semoga antum di tengah-tengah kesibukan ya, luangkanlah waktu untuk membaca dan banyak mendengar apa yang disebutkan oleh para ulama. Sebenarnya pembahasan tauhid asma wa sifat itu sebenarnya menjadi bagian dari pembahasan tauhid rububiyah sebenarnya. Itu bagian dari pembahasan tauhid rububiyah sebenarnya. Cobalah sebutkan. Allah Maha mendengar, Allah Maha berkuasa, Allah Maha memberi rezeki. Itu kan rububiyahnya Allah. Itu rububiyahnya Allah yang disebut itu. Allah Maha menghidupkan, Allah Maha mematikan, Allah yang menyelamatkan, itu rububiyah. Rububiyah itu rububiyah sebenarnya itu. Nah, tetapi karena banyaknya takwil, takyif, bahkan sampai pada tingkatan ta'til itu puncaknya. Ta'til itu artinya mereka menafikan dan tidak mengakui bahwa Allah memiliki nama dan sifat. La ilaha illallah, subhanallah. Ini sungguh mengerikan. Makanya sampai Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Jahmi Sofwan kafir, murtad kafir, keluar dari Islam karena dia mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Khamfidin rahimani rahimakumullah. Nanti insyaallah lebih dalam antum bisa mengikuti kajian-kajian ini dengan ustaz-ustaz kita. Kalau antum ikut HSI, mungkin Ustaz Abdullah Roy juga pernah menyinggung itu. Saya yakin itu. Walaupun tidak, kan di HSI kan cuma pendek-pendek aja kan nggak panjang lebar jelaskan oleh beliau. Tapi ya insya Allah yang beliau sampaikan itu yang pokok-pokok. Insyaallah. Hafizahullah ta'ala. Rahimahullah. Nah, apa makna ayat ini coba kita lihat. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati. Hal ta'lamu lahu samiyya. Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Ini tauhid apa ini? Tauhid apa itu? Rububiyah. Kemudian maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepada dia. Tauhid apa? Uluhiyah. Masya Allah. Kemudian apakah kamu mengetahui ada orang yang sama dengannya? Apakah kamu mengetahui apakah ada orang yang sama dengannya? Ini tauhid apa? Asma wa sifat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ya. Allah tegaskan itu. Surah apa yang lupa itu? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama, serupa, sepadan dengannya. Wa huwa as-sami'ul basir. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Khamfidin rahimani rahimakumullah jami'an. Yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa penduduk Mekah, bangsa Arab dan bahkan seluruh manusia mengakui adanya tauhid rububiyah, di mana semata-mata pengakuan mereka tidak langsung, semata-mata pengakuan mereka tidak langsung membuat mereka tidak masuk ke dalam Islam. Jadi maksudnya ini pengakuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rububiyahnya Allah. Ini ayat yang terdapat di dalam surah Al-Ankabut selain dari surah Yunus ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara yaqulunna Allah. Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menjadikan langit dan bumi serta yang menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan menjawab Allah. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa mereka memiliki keyakinan rububiyah. Mereka mentauhidkan Allah di dalam af'alnya Allah. Mereka meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, Allah lah yang menundukkan matahari dan bulan. Itu keyakinan mereka. Wala in
in sa'altahu man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan bumi dengan air tersebut setelah matinya, tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak memahami. Ayat Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Kita diingatkan misalnya. Ini penduduk Mekah. Pada saat Nabi berumur 35 tahun. InsyaAllah ini sahih. Riwayat ini di antara bagian dari sirah yang sahih. Ketika Ka'bah itu dibangun kembali, itu saat Nabi berumur 35 tahun pada saat itu. Dan ini di antara puncak kepercayaan, pujian, sanjungan kepada diri Nabi Muhammad SAW. Saat itu tentu belum jadi Nabi. Mereka sepakat untuk membangun kembali Ka'bah karena Ka'bah ini bangunannya itu sebagian besar sudah banyak yang runtuh, ambruk, dan itu membuat harta-harta yang ada di dalamnya, jadi peninggalan nenek moyang terdahulu itu mereka menaruh pedang, ada yang menaruh baju besi, ada yang menaruh, bahkan ada yang menaruh emas dan perak ke dalamnya itu, sehingga disebutkan dalam riwayat yang sahih itu para maling, para pencuri itu leluasa mengambil sesuatu di dalam Ka'bah itu, leluasa mengambil itu. Nah, lebih dari itu sebenarnya mereka melihat bahwa Ka'bah ini sudah sepatutnya direnovasi, dan mereka sepakat. Kemudian mereka bingung bagaimana caranya kita merenovasi bangunan Ka'bah ini. Kalau ini langsung kita benerin gitu tanpa harus merubuhkannya, maka itu pasti bangunannya akan menjadi rapuh, tidak kuat. Jadi jalan satu-satunya di bangunan Ka'bah harus dihancurkan seluruhnya, baru nanti bangun baru gitu maksudnya. Itu yang benar. Dan itu sudah disepakati dengan mereka, tapi mereka bingung bagaimana caranya. Kalau kita hancurkan bangunan Ka'bah ini, bukan mustahil kita akan bernasib sama dengan pasukan bergajah, pasukan Abraha yang dulu pernah ingin menghancurkan Ka'bah tapi kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau berarti mereka, Anda sedang menceritakan apa ini? Keyakinan rububiyah. Ini orang musyrik. Nabi belum diutus pada saat itu. Nah, solusinya bagaimana? Ada yang paling tua di tengah-tengah mereka ini, Walid bin Mughirah. Kalau nggak salah namanya ada Walid bin Mughirah. Aku adalah orang yang paling sepuh di tengah-tengah kalian. Maka biarkan aku yang memulai menghancurkan bagian bangunan Ka'bah. Kalau seandainya Allah murka, maka akulah yang akan dibinasakan oleh Allah, sedangkan kalian selamat. Ini sahih. Dan itu diyakini oleh seluruh pemuka musyrik pada saat itu. Bukan Walid bin Mughirah saja. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan, yang membinasakan. Itu keyakinan orang-orang musyrik dulu. Bahkan ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, pada saat itu pasukan Abraha, ini untuk pancingan saja, diperintahkan oleh Abraha untuk mengambil onta-onta penduduk Mekah, termasuk yang diambil pada saat itu adalah ontanya kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdul Muttalib. Berapa ekor? 200 ekor onta diambil, dijarah. Ini untuk memancing saja, supaya penduduk Mekah ini makin marah gitu maksudnya, dan mereka menyerang gitu. Tapi ternyata Abdul Muttalib yang sangat bijak, dia adalah seorang pemimpin yang sangat cerdas, bijak, dan adil. Pemuka musyrik Mekah tertinggi, posisinya di Mekah pada saat itu kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tentunya Nabi belum lahir, disebutkan 40 hari, 40 hari ya, berapa 4 bulan atau 40 hari ya. Setelah itu baru kemudian Nabi dilahirkan. Apa kata Abraha ketika kakek Nabi SAW datang kepadanya? Aku mendengar sosok tentang Abdul Muttalib yang sangat mengagumkan, dan aku menduga engkau pada saat itu Abdul Muttalib datang kepada Abraha. Apa kata Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW? Wahai Tuhan, kembalikanlah onta-onta saya. Kembalikan onta-onta saya. Memang kenapa? Jadi itu onta saya, kembalikan onta-onta saya. Maka ketika itu apa kata Abraha? Tak aku sangka, kata Abraha, aku menduga seorang Abdul Muttalib yang begitu berwibawa, dipuja, dihormati dan dimuliakan oleh kaumnya, ternyata dia hanya peduli dengan onta-ontanya. Dia tidak peduli dengan Ka'bah ini akan kuhancurkan, pada ini adalah rumah ibadah kalian. Kalian beribadah di sini. Kenapa kalian tidak peduli dengan rumah ini? Apa jawab Abraha? Apa jawab Abdul Muttalib pada saat itu? Ingat jawaban? Tuhan, yang milik saya, yaitu onta-onta itu milik saya, tapi rumah ini ada pemiliknya. Rumah ini ada pemiliknya. Dialah yang akan menyelamatkan rumahnya. Aku tidak mampu menyelamatkan rumahnya ini dari pasukanmu. Pasukan Abraha pada saat itu ribuan pasukan dari Yaman di bawah, dan sebagian dari mereka itu bergajah, besar-besar gajah. Gajah yang paling besar itu ditunggangi oleh Abraha pada saat itu, maka disebut dengan pasukan bergajah pada saat itu. Ya sudah, kata Abraha, ya sudah, kembalikan. Ternyata disangka apa istilahnya itu? Disangka ternyata culun, apa istilahnya? Disangka dia pendekar besar gitu maksudnya. Ternyata dia cuma mau minta ontanya doang gitu. Bukan membela kehormatan Ka'bah, bukan membela kehormatan tempat ibadahnya. Itu maksudnya. Malah minta onta. Ternyata onta yang dia minta ini bukan malah memprotes apa yang saya lakukan, gitu maksudnya. Tapi kakek Nabi SAW tegaskan, yang milik saya adalah onta yang Tuhan ambil dari saya. Kembalikan milik saya. Adapun rumah ini, rumah tua ini ada pemiliknya, dan dia akan menyelamatkannya dari Tuhan, sedangkan saya tidak mampu. Itu sebelumnya Abdul Muttalib menyuruh seluruh penduduk Mekah untuk menyingkir ke lereng-lereng bukit, karena mereka sudah membayangkan akan turun azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini luar biasa. Tapi apakah mereka Muslim? Iya. Kakek Nabi Muslim? Gak ada disebut Muslim. Bahkan ya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu beliau, ayah beliau di neraka, ibunya tidak boleh didoakan. Aku mohon izin kepada Allah agar aku menziarahi kuburan ibu. Aku diizinkan, tapi aku tidak diizinkan untuk mendoakan dan memohonkan ampun untuk ibu. Siapa yang tidak diperbolehkan memohonkan ampun? Orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kalau ibu Nabi SAW sama keyakinannya dengan beliau, maka tidak diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohonkan ampun. Ayah beliau dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini bisyarah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ketika ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, ayahku di mana? Nabi tidak memutusnya. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, ayahku di mana? Rasulullah, ayahku di neraka. Dia nanya lagi, ayahku di mana? Kata Rasulullah, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimahullah. Itu yang ketika Raja Abraha datang itu, ayah Nabi sudah hidup atau belum? Sudah ada pada saat itu. Keyakinannya apa pada saat itu? Keyakinan rububiyah kepada Allah, sama seperti ayahnya Abdul Muttalib ketika itu. Tapi mereka bukan orang Muslim. Meski ini banyak dibantah dengan keras oleh sebagian
kaum muslimin yang bahkan mereka tidak mengakui hadis Nabi itu. Subhanallah, hadis itu sahih. Ini menjelaskan kepada kita bahwa seseorang yang hanya memiliki keyakinan rububiyah itu tidak membuat dia menjadi muslim, tidak membuat mereka menjadi muslim. An ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqirruna bi anna Allah Ta'ala wal khaliqul mudabbir. Ini sebagaimana kita jelaskan tadi. Kita ringkas saja dalam surah Yunus yang kita baca. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Rezeki datang dari langit dan bumi. La yaqulu ya. Siapakah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Fasayaquluna Allah. Maka mereka akan menjawab, yang memberikan rezeki kepada kami dari langit dan bumi adalah Allah. Mereka akan menjawab. Ya. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Amma yamliku as-sam'a wal absar. Atau siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Maka mereka akan menjawab Allah, itu pasti itu. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Maka mereka akan menjawab fasayaquluna Allah. Mereka pasti akan mengatakan bahwa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari itu adalah Allah. Ya. Ini maknanya ikhwan seperti apa namanya? Ya kalau mau dicontohkan itu mengeluarkan hidup dari yang mati, ini kan bahasa Allah saja sebenarnya. Maksudnya yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Ya, dari yang tadi tidak ada menjadi ada, yang tadinya mati menjadi hidup. Kemudian yang hidup menjadi mati. Yang hidup menjadi mati. Ya kalau di sini contohkan seperti ayam berasal dari telur, yang telur itu mati sebenarnya kan. Ayam hidup itu dari mana asalnya? Dari telur. Telur itu mati. Kemudian dari benda mati ini lahirlah yang hidup. Khamsuddin rahimani rahimakumullah. Wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Siapa yang mengatur segala urusan? Mereka pasti akan menjawab Allah. Faqul afala tattaqun. Nah, kalimat terakhir itulah bagi ikhwan yang menjelaskan kepada kita bahwa mereka tidak muslim. Kita tuh bertanya juga gitu. Mana kalimat yang mengatakan bahwa mereka tidak muslim? Kalimat terakhir ini. Qul afala tattaqun. Maka katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kenapa kalian tidak bertakwa? Apa maksud kalian tidak bertakwa itu? Kenapa kalian tidak patuh? Takwa apa arti takwa? Secara sederhana yang kita paham, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Perintah Allah yang paling besar, beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya. Larangan Allah yang paling besar, berbuat syirik kepadanya. Qul afala tattaqun. Kenapa kamu tidak bertakwa? Kenapa kamu tidak patuh kepada Allah? Apa perintah Allah yang paling besar? Kamu tauhidkan Allah. Kenapa kamu menyembah selain Allah? Kenapa minta tolong kepada selain Allah? Kenapa minta rezeki kepada selain Allah? Kenapa minta diselamatkan kepada selain Allah? Itu maksudnya. Qul afala tattaqun. Jadi kata-kata terakhir inilah yang mengatakan bahwa mereka itu tidak muslim. Kamu sudah tahu kalau Allah yang memberi rezeki, Allah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan, Allah yang menghidupkan dari yang mati, Allah yang mematikan yang hidup, Allah yang mengatur seluruh urusan. Nah, terus kenapa kalian kok gak patuh kepada Allah? Itu maksudnya patuh kepada Allah itu tauhid uluhiyah. Qul afala tattaqun, itu maksudnya kenapa kalian tidak menyembah Allah semata-mata? Kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Al-Khamsuddin rahimahullah. Dan menjauhi apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Menjauhi syirik, menjauhi menyembah berhala, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan seperti berzina,
mengkonsumsi khamar, ya, membunuh dan lain sebagainya, makan riba, ya. Ini salah satu di antara penyakit orang-orang jahiliyah dulu, ya. Ketularan orang-orang Yahudi sebenarnya, orang-orang Yahudi yang pertama sekali membawa riba, gitu. Ya. Maka ini semua adalah dalil yang menunjukkan beberapa hal berikut. Pertama, pengakuan terhadap tauhid rububiyah. Di halaman 91, ikhwan. Pengakuan terhadap tauhid rububiyah tidak cukup tanpa tauhid uluhiyah. Yang kedua, tauhid rububiyah menuntut adanya penyembahan kepada Allah semesta. Tauhid rububiyah menuntut adanya penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam bahasa sebagian ulama, tauhid rububiyah itu menuntut adanya tauhid uluhiyah. Yang ketiga, semata-mata pengakuan adanya tauhid rububiyah tanpa pengakuan terhadap uluhiyah tidak akan membuat seorang dianggap menjadi muslim. Ya, ini kalimatnya saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang keempat, tidak dibenarkan menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Ini penting, yang keempat ini penting, aku perhatikan. Ini penting, karena nanti banyak yang ada tokoh atau ada keyakinan yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah itu dengan tauhid rububiyah. Tidak dibenarkan menafsirkan kalimat la ilaha illallah hanya dengan makna tauhid rububiyah. Tidak ada la khaliqu illallah. La khaliqu illallah. Itu nanti ada pembahasan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Jadi mereka mengatakan la ilaha illallah itu maknanya la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Artinya apa itu? Artinya kalau ini yang dimaknai dengan kalimat la ilaha, orang yang hanya memiliki tauhid rububiyah saja berarti dia seorang muslim tanpa harus memiliki tauhid uluhiyah. Na'udzubillah, ini sangat berbahaya. Ini ada pembahasan tentang makna la ilaha illallah. Kembali lagi antum nanti pada makna dari kalimat la ilaha illallah. Ada yang makna la ilaha illa hukma illallah. La ilaha illallah, la ilaha illa ilah. La ilaha illa ilah. Ada la khaliqa illallah. Dan semuanya itu mengarah kepada kesesatan kalau diyakini itu saja. Allahu a'lam bishawab. Ya, ini bahasan kita. Insyaallah pada isya mungkin kalau ada yang kita diskusikan, kita diskusikan insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.